Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak dosen, para ibu dosen, para pegawai ingkang kula hormati, keluarga besar Universitas Bank BPD Jateng. Alhamdulillah sampun resmi jadi Universitas BPD berapa minggu? 2 Januari 2025. 30 Januari 2025 sampai sekarang tanggal 14 Maret. Alhamdulillah nek bayi niki tasih iming susu ibu Engge. Masih kecil, artinya insyaallah kampus ini akan terus berkembang memberikan kemanfaatan kepada umat. Apa malih nggih ngajeng kula nggih termasuk ahli akuntan juga ahli agama Mas Taufik. Insyaallah kalau para ahli-ahli bidang umum juga mempelajari ilmu agama, hasilnya akan beda, keberkahannya juga akan beda. Amin Allahumma. Ya, yang magang juga siang dan nyambung Pak. Ustazahnya juga dari akuntansi. Ustazahnya dari akuntansi. Ya. Ini lama-lama jadi UIN ini. Jadi lama-lama jadi sekolah tinggi ilmu agama Islam ya. Alhamdulillah kesempatan pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul bersama. Saya sambil memantau jadwal Jumatan, yakni hari ini tanggal 14 pukul 11.50. Hitung dari saya sekarang bicara masih ada sekitar 27 menit lagi. Tapi insya Allah saya 2 menit. Alhamdulillah minimal kula panjenengan sami hari ini dapat 2 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah nikmat sempat, yang kedua adalah nikmat sehat. Itu paling minimal. Karena banyak yang sehat tidak sempat, banyak yang pengen tapi bosan sehat. Kan teman-teman? Jadi alhamdulillah kita di antara orang-orang di luar sana yang dapat minimal 2 kenikmatan itu. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah dan curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pemimpin yang tidak pernah korupsi, panglima perang yang tidak pernah kalah perang, sang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, sang suami yang sangat lembut kepada istrinya. Pokoknya kalau gelar-gelar kehidupan itu disandarkan kepada Rasulullah, semuanya baik. Sebagai tetangga ya baik, dilempari kotoran tidak dibalas, bahkan yang mengejeknya. Kemudian Rasul sendiri yang pertama menengok ketika ia sakit. Tetangga. Sebagai suami adil kepada 9 atau 11 istrinya. Bahkan Khadijah tidak pernah dimadu oleh Rasulullah sampai Khadijah meninggal dunia. Sebagai seorang ayah sangat luar biasa kepada Fatimah. Bahkan Ibrahim Qasim meninggal waktu kecil, beliau itu tidak menunjukkan sedih yang tidak ditujukan kepada sahabatnya, walaupun secara batinnya luar biasa sedih. Anak dua-duanya yang laki-laki meninggal masih kecil, Ibrahim dan Qasim. Sebagai seorang pemimpin juga tidak pernah memberikan contoh yang tidak baik. Pas peletakan Mekah itu yang ngangkat dulu, Mekah mau kasih Masjid Nabawi, yang angkat batu pertama Rasul. Pakai sorban, justru malah sahabat ayo sahabat, beliau sendiri yang angkat. Apalagi sebagai tentara perang, luar biasa strategi perangnya. Tapi ada sedikit kekeliruan pas ketika Muslim itu tergoda dengan rampasan perang. Kemudian Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu memutari gunung Uhud, itu baru di situ Rasulullah sampai tanggal beberapa giginya. Dan itu pun sudah langsung dikelilingi oleh para sahabat, diselamatkan. Karena pasukan perang yang disediakan Rasulullah itu tergoda dengan rampasan perang, jadi turun. Si Khalid bin Walid sahabat Rasulullah itu sangat kuat strategi perangnya. Kemudian memutari bukit, memutari gunung, dan berada di belakang para sahabat yang sedang fokus ke harta. Akhirnya langsung dihajar dari belakang. Di situ Islam mengalami kekalahan perang. Sebagai apa lagi Rasulullah yang belum kita jangkau? Sebagai pedagang juga luar biasa. Dan makanya Al-Amin itu didapatkan gelarnya dari pedagang. Saking jujurnya, maka Al-Amin. Bahkan jodohnya dekat gara-gara dagang.
Khadijah itu manusia pertama perempuan yang melamar Rasulullah yang berani. Allah. Makanya yang sekarang Mbak, kalau misalkan punya Ini melamar. itu mau melamar. ayo, udah melamar siapa? Mbak ini contohnya sama Khadijah. Allah. Ya, tidak ada malu kalau niat baik. Misalnya, ada kok orang nembak, orang-orang nak mau malu, parah nih mai, kapan nikah gitu, tidak masalah. Iya kan? Karena Khadijah juga begitu. Khadijah yang duluan saya mau melamar Rasulullah diperantarakan kemudian. Karena apa? Karena Al-Amin. Kok ada orang yang sejujur itu, maka terpautlah hati Khadijah. Sebagai apa lagi? Sebagai ayah sudah, sebagai suami sudah, sebagai pemimpin juga sudah, sebagai tetangga bersosial juga sudah. Yang belum sebagai apa lagi? Imam. Imam juga iya. Luar biasa. Dan beliau sangat menghargai waktu sekali Rasulullah itu. Nah, nanti kita bahas. Banyak ya. Jadi sudah jelas suri tauladan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita hampir bahkan ya 9,999% ya, itu tidak ada cacat sama sekali. Kalaupun ada itu a'radul basyariyah Rasulullah. Artinya sifat manusianya seperti tidur ya, seperti buang air besar, itu tidak bisa dihindari karena beliau adalah manusia biasa. Tapi sisanya keagungan. Karena khuluquhul Quran, maka akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, sampun cakap nggih? Sampun 2 menit. Ibu-ibu yang kula hormati, bapak-bapak yang kula muliakan. Kalau setiap wonten khatmil Quran niku mesti seneng. Karena kata Rasulullah, man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, min kitabillah falahu hasanatu. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya kebaikan. Boten titik pak, koma. Koma. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Dari satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi asru amsalih. Dari satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Boten titik malih, koma. La aqulu alif lam mim harfan. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi nek jenengan sak males setia. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Subhanallahul azim. Laras niku boten apa-apa. Saya 10 kebaikan. Ya, biasanya kan saat ini musim itu tarawih sing cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tarawih kan ada di rakaat kedua. Cepet. Si paling rodok dulu sithik misalnya Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Subhanallah. Sing tuwa ya encok. Napa malah kula 20, Bu. Di mushola yang saya imam itu 20 wis imam suwi. Makanya mbah kadang-kadang kapok. 10 hari pertama urutan sajadah. Serius ngapling sajadah. Semakin maju. Makanya kalau seni matur nek ngaos Bu, Ramadan itu sebulan, bukan seminggu. Soalnya dari minggu kedua sudah mulai. Jangankan sajadahnya, Pak. Orangnya enggak ada. Hari pertama sajadah baris, orangnya sudah nunggu ada isya. Nek sudah mulai 15, 16. Bu, ada isya, Bu. Allah kesel, Mas. Ibu tuh makan, mana nek makme wareg 2 piring. Ayo wis standar ada. Ngaten. Kadang-kadang bablas isya nggih boten. Padahal Ramadan itu bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah sebanyak-banyaknya diturunkan kepada umatnya. Kaya dene pohon rahmat kasih sayang Allah. Pohon itu sudah berbuah depan kampus. Tapi warga kampus mau ngetit tok, buahnya apik ya, iya apik. Kayak ketok manis kayak sing gede kayak sing abang kayak wah iku nek dirujak jadi apik kayak lagi. Tapi mau dibatin, boten dipenek. Kira-kira jenengan saged menikmati buah boten? Lah ngoten niku. Bulane sampun diturunke. Monggo niki maghfirah, niki rahmat, najati. Ampunan segala macam kebaikan. Nek boten dipenek, boten saged. Nggih, bulane bulan rahmat. Tapi kula jenengan asal boten. Niku pertama
pertanyaan. Lah sing asal pripun? Ya terus meneh. Artinya dipek. Bahasa Arabnya dipek. Dipek diambil. Akan itu. Nah, termasuk di antara kebaikan-kebaikan Ramadan adalah baca Quran. Satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan itu. Maka sesuai dengan firman Allah, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja yang mendatangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Ini hanya ada untuk umat Nabi Muhammad. Dari Adam sampai Isa, kalau satu kebaikannya udah satu. Tapi umat Nabi Muhammad satu kebaikan jadi 10 kebaikan. Apalagi kalau kita lihat di ayat yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatat sab'a sanabila fi kulli sunbu'atin mi'atu habba wallahu yudhifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Barang siapa yang menginfakkan hartanya satu misalkan, itu sebagai biji yang menumbuhkan satu batang pohon. Satu batang pohon itu ada 7 tangkai. Satu tangkai itu ada 700, ada 100 kebaikan dikali 7, 700 kebaikan. Dari satu menjadi 700 kebaikan. Niki dereng bahas Lailatul Qadar. Yang 83 tahun, 83, sekian. Maka nek kula panjenengan misalkan diberikan hidup oleh Allah. Ya, normalnya orang sekarang berapa ya? 70 ya Pak ya? 70, 80 itu sudah banyak umur ya. Kalau zaman umat kita gitu di hari ini. Ya jarang ya, sampai 100 kan jarang hari ini. Simbah saya udah sampai, beliau menangi DITI. Menangi DITI sering diumpetkan sama ibu bapaknya dulu di Brebes itu. Dan beliau sampai sekarang tidak pernah menggunakan Pepsodent, Bu. Kalau saya pulang ke rumah itu, ya pakainya pakai genteng yang dihaluskan sehalus-halusnya, nanti ditaruh di toples buat sikat gigi. Dan alhamdulillah sampai sekarang Simba itu hampir 70 sekian ya, lebih kayak. Tidak pernah ompong sama sekali. Ya serius, tidak pernah ompong. Tapi saya mau ngikut, kayaknya nggak gaul gitu. Terus awal-awal pas lagi gini, genteng, iya ngomong saya kok genteng gitu ya. Ya beliau tuh sampai sekarang, kalau sekarang ya tahun-tahun ini saya juga merasakan perbedaan yang luar biasa dari Simba. Setelah saya menikah itu pikun Pak Ayu. Beliau tuh agak pikun. Kadang-kadang nanya, si Bahrul itu di Semarang ngapain sih gitu? Kuliah udah lulus apa belum gitu? Kadang-kadang gitu ke ibu. Itu yang tidak bisa dihindari ya. Karena kan ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, pikun. Itu tidak ada obatnya karena dengan kemampuan mata. Nah, Simba itu sampai sekarang 70-an tahun masih sehat. Kalau misalnya ya hidup 70 tahun. Ini saya pernah sampaikan di khutbah juga, tapi nggak tahu tahun kapan. Kalau orang mendapatkan 2 saja Lailatul Qadar, yang misalnya 1000 bulan, dikali 1000 bulan berarti berapa? 2 kali 1000, 2000 ya. 2000 berarti di rata-ratakan 84 tahun lah misalnya. Berarti orang itu ketambahan 84, 168 ditambah usianya 70 misalnya. Itu bisa ratusan tahun. Dihitung ibadah oleh Allah itu. Makanya Nabi Adam ratusan tahun, Nabi Nuh ratusan tahun. Yang paling luar biasa malah Nabi Nuh loh. Itu sampai 950 tahun. Tapi umatnya berapa coba? Tidak lebih dari 40 tahun kan? 40 orang. Makanya kalau calon DPR, calon bupati, kalau kampanye itu nggak ada yang milih, ya wajar. Nabi Nuh 950 tahun nggak ada yang milih, cuma 40 orang milih. Ya kan? Kalau sekarang kampanye 5 bulan nggak ada yang milih, ya wajar. Cuma 5 bulan apa ya? Nabi Nuh 950 tahun nggak ada yang ikut. Iya kan? 900 tahun. Maka Allah tidak berikan keistimewaan secara nominal kepada umat Nabi Muhammad. Tapi Allah berikan keistimewaan secara kualitas. Artinya Rasulullah meninggal di usia 63 tahun. Mungkin bapak ibu kita, sebab kita meninggal 80 tahun, 75 tahun, 60 tahun. Rata-rata segitu usia orang-orang Indonesia. Tapi potensi ibadahnya melebihi Nabi Nuh, melebihi Nabi Ibrahim, melebihi siapapun. Kalau hitungan ibadah ya, kalau kedekatan dengan Allah kita nggak bisa bandingkan dengan Nabi. Artinya pohon ini Allah sediakan, pohon Al-Quran ada, pohon sedekah juga ada, pohon kebaikan yang lainnya ada, pohon puasa juga ada.
Kita tinggal pilih saja mau mana yang mau kita ambil. Tapi buatin cuma-cuma Pak, Ramadan itu luar biasa susah sekali untuk istiqomah. Coba jenengan kadang-kadang mireng alarm sahur, mungkin kemarin jam 3 sudah bangun, besoknya tambah tanggal naik, tambah setengah 4, kadang-kadang tambah berat sahur gitu. Kulo niku termasuk ingkang boten membiasakan sahur nasi, Bu. Karena saya duduk begini sudah mulai ini gak enak perut. Jadi terlalu dalam bahasa Yunani jembling gitu. Ya sudah. Iya jembling sudah apa bahasa berikan apa? Jembling kan? Ya berarti sama kayak Yunani jembling gitu. Ya buncit, ya itu bahasa Amsterdam, buncit. Jadi saya sahur itu biasakan sereal mawon kayak oatmeal gitu di seduh mawon. Tapi alhamdulillah Bu, sampai jam 10 Bu ngeleh. Iya, ada iklannya kan makan yang berserat akan menambah masa tidak lapar kan itu toh. Lalu saya itu nasi dari kecil. Makan kayak itu sereal untuk supaya tidak begitu jembur. Jam 10 sampun ngeleh, Pak. Es tuh keruak munio matengnya. Banyak orang cocok menjadi orang-orang kayak gitu. Tapi masih saya coba sampai sekarang karena sudah berapa saset sudah habis. Luar biasa ya. Makanya kalau kita hitung itu kebaikan di Ramadan termasuk khutbah Quran ini sangat luar biasa. Ini dilaksanakan Jumat Kliwon Pak Arif. Khusus Ramadan seminggu. Kalau Ramadan sekali, Jumat berarti Jumat. Oke. Kalau normalnya 1 bulan sekali. Ya. Ini Kliwon. Jumat kedua. Jumat kedua ya. Saya itu tadi ditelepon ibu gitu. Kita telepon. Mau kemana sekarang? Khutbah kali ngaos. Loh, ngaos apa? Baca Quran. Oh iya pas Jumat Kliwon. Belum batin. Oh Pak Hari memang menyesuaikan baca Qurannya Jumat Kliwon. Enggak ya? Ini Jumat Kliwon kan? Ya, saya juga baru sadar Mas. Makanya ini Jumat Kliwon mantap ini. Insya Allah berkah ya. Amin. Ya, kembali ke tadi. Maka di antara syarat yang harus ada sebagai kitab suci yang dianut oleh umat itu ada 2, Pak. Satu, di antara ayat-ayatnya tidak saling tabrak. Yang kedua, bisa dibuktikan dengan metodologi penelitian. Maka kitab-kitab suci selain Al-Quran itu sudah matah dengan 2 ini. Karena beberapa waktu ini bukan konsumsi untuk ini. Semua muslim kan ini kan? Ya, semua muslim kan. Artinya di pasal Matius, Yohanes ada beberapa yang pasal-pasal yang beda. Kalau jenengan coba baca, ini buat pembelajaran aja. Coba baca di Injil atau di Zumhur di perjanjian pertama kalau tidak salah, itu tebelnya hampir segini nih. Saya pernah baca Zumhur itu, tapi saya kasih ke teman-teman Protestan, dia nggak mau karena bukan kitab kita katanya. Saya juga nggak tahu kitab siapa. Saya iseng aja. Kalau ke Gramedia saya kadang-kadang buka-buka Injil gitu, iseng mawon. Maka ditarik kesimpulan kalau mau menjadi kitab suci, artinya sebagai pedoman hidup. Kitab suci kan bagaikan dengan tumbas handphone. Nah, pemakai tumbasnya iPhone misalnya gitu. Dengan tumbas iPhone, jenengan boten saged pakai pertama. Yang akan jenengan buka kan buku panduan dulu itu. Selain YouTube ya. Kalau sekarang YouTube. Buku panduan dulu dibuka. Begitupun dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah buku panduan hidup kita. Artinya kalau kita lagi budrek, pusing, makanya ini acuannya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan Allah hati akan menjadi tenang. Makanya ini sebagai buku panduan. Nah, saya berkesimpulan bahwa kalau kitab suci jadi panduan hidup manusia, artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ngapunten, di Injil itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahkan turunannya ada Injil versi gereja. Jadi kan pakai seru, mau kitab lain seru Bu. Tapi yo kitab lainnya jangan akhirnya kesem-sem Al-Quran yang buatan dibuka, ya repot juga. Artinya saya pernah sedikit baca itu. Itu banyak yang beda. Proses kejadian Adam itu hampir sama dengan di Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan tanah dulu di Injil itu. Menciptakan manusia satu, tapi tidak disebutkan Adam di situ ya, karena
ya agak, kalau saya yang memahami itu agak ambigu bahasanya karena tidak biasa kan. Tapi bisa kita pahami bahwa kitab suci yang bisa dan layak dijadikan pedoman adalah tadi yang pertama, itu tidak ada persilangan di antara ayat-ayatnya. Kalau kita lihat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada misalkan Allah di Al-Fatihah bilang Tuhan satu, di An-Nas tetap satu, di Al-Ikhlas juga tetap satu kan. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain ada itu. Ketika ada Tuhan Bapa, Ibu dan Roh Kudus, ada 3 itu. Bahkan ada yang mengatakan apa ya? Tapi ada yang mengatakan Tuhan itu Esa. Ada di itu juga ada yang mengatakan Tuhan itu Esa. Tapi beberapa ayat di antaranya itu ada 3 jadi 1, 1 jadi 3, Trinitas itu loh. Makanya saya berpikiran di pikiran saya, ini nggak bisa jadi pedoman hidup. Yang kedua, tidak mungkin berubah. Harusnya buku pedoman hidup itu tidak mungkin berubah karena firman Tuhan kan. Firman Tuhan tidak mungkin berubah karena nabinya sudah tidak ada. Kalau di Injil perjanjian baru ada, perjanjian lama juga ada. Maka ada perubahan. Kitab itu direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kan tidak mungkin buku panduan hidup direvisi oleh manusia. Yang merevisi harus Allah, jangan manusia. Saya nulis Pali, saya nulis buku What is the saya nulis buku dasar akuntansi, saya nulis 2025. Kemudian digunakan untuk mahasiswa kuliah. 2030 sangat mungkin buku saya, buku dasar akuntansi ini akan saya revisi. Mungkin gitu. Karena untuk kebutuhan mahasiswa. Artinya 5 tahun saya ngajar misalkan, saya nulis buku ini, banyak yang sudah tidak relevan isinya. Akhirnya di 2030 ada orang, ibu panjenengan yang merevisi buku saya. Kira-kira itu sah buatan di dunia pendidikan? Sah gitu? Di dunia metodologi penelitian, akademis itu sah-sah saja. Bahkan mungkin saya sendiri akan merevisi ini. Tapi Al-Quran coba bayangkan, dari mulai turun menceritakan Abu Lahab yang akan masuk ke neraka, sampai sekarang masih nih. Mau jenengan benturkan ke masalah muamalah bisa, sosial bisa, benturkan ke masalah fikih juga bisa, masalah keseharian bisa. Ini makanya buku panduan hidup itu harus seperti ini layaknya, karena tidak akan bisa dilakukan oleh zaman. Dibaca pas Rasulullah masih zaman Honda masih layak, dibaca pas zaman Toyota juga masih layak. Nyatanya kita semua masih baca Al-Quran sampai sekarang. Dan yang istimewanya adalah seolah-olah dunia malah ikut Al-Quran kan? Iya kan? Kalau dalam teori perubahan, teori sosial perubahan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Keabadian itu adalah hanya perubahan itu sendiri. Tapi ini gak pernah berubah coba. Dan sampai sekarang masih relevan dibaca, masih relevan digunakan sebagai dasar hukum. Artinya alhamdulillah kita sebagai umat muslim diberikan oleh Allah buku panduan yang memang jelas, mau dikaji secara teologis bisa, dikaji secara astronomi juga ada, dikaji secara akuntansi juga ada, bahkan ilmu yang sampai ke akhirat itu akuntansi. Jangan jadi dosen akuntansi harus bangga. Mana contohnya? Loh, kita meninggal nanti dihisab, ditimbang kan? Yang ada timbangan di mana? Di akuntansi lah. Matematika kan ditimbang, iya kan ditimbang toh. Berapa kilogram kebaikan, berapa kilogram keburukan kan? Sampai akhirat akuntansi itu. Iya kan? Dan jenengan lebih ngeh. Dan jenengan bapak sebetulnya ahli dunia akhirat berarti. Ya ahli akuntansi itu ditimbang sampai akhirat ditimbang. Neraca ya. Neraca sampai akhirat ada itu. Neraka itu neraka Pak. Neraca jahanam. Gitu. Jadi awalan kita, saya mau bilang begini bahwa tidak ada keraguan di Islam itu. Dan Allah kasih kita lahir dari rahim Islam. Itu sangat luar biasa nikmatnya. Di ada di telinga kanan dengan adzan, di telinga dengan iqamah, itu sangat luar biasa Pak Bu nikmatnya. Enggak bisa milih gitu. Enggak bisa milih. Maka yang penting kita jaga adalah
firman Allah. Ya. Yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh meninggal kecuali Islam. Itu sering dibaca di khutbah. Aku tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan Islam. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan proses khotmil Qur'annya diperbanyak setiap seminggu sekali. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Karena keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau tambah sering khotmil Quran, insya Allah hati kula panjenengan sampai lembut, ke istri lembut, ke anak lembut, dilalai anak-anak yo gampang lihat. Insya Allah nih dekat dengan Al-Quran begitu. Kok kayaknya kok gajian gitu sakmono, dilalai kok cukup gitu. Orang cukup. Yo kadang-kadang harus barangnya Pak yo. Tanggal pertengahan entek, anak urung bayangan, mana sekolah Islam, sekolah swasta. Hah? Bapak orang ngerti ya, karena bongkoan bu nggih. Nek bapak bar gajian bongkoan nyoh ya Pak ya. Iya, itu gue. Ya kan saya juga kan anak nyempil-nyempil sedikit buat bensin. Iya kalau nggak gitu ya banyak masuk yang main di tempat saya 7 orang, 8 orang sampai malam itu. Kalau nggak ada di dompet nyempil ya anak-anak mau dikasih makan apa? Kadang-kadang pas main tiba-tiba sate, ya betul pas sate. Tiba yang datang sekoteng ya sekoteng, bandrek misalnya bandrek ya. Singenten kata-kata ronde gitu. Mas kan nggak diduga bu kadang-kadang Mas mau main monggo. Berapa orang nggak dibalas? Tiba-tiba 4 motor, 5 motor. Ini ngopo ya sampai jam 12 kadang-kadang main anak-anak itu kalau main nggak ada ininya, nggak ada hitungan jamnya. Kadang-kadang ditinggal istri tidur itu. Jadi kan kadang-kadang kurang ya Pak ya? Sama berarti Pak? Iya. Berarti kita lebih kurang dekat dengan Al-Quran Pak. Gini, monggo wonten pertanyaan. Baik, tanya Ibu. Ayo Ibu Tabeki, ini Ibu Ustazah. Ya Ibu Tabeki lewat. Kalau Ibu Ustazah nggak usah nanya berarti udah tahu. Wonten pertanyaan wonten? Enten. Enten monggo. Monggo. Oh, jebule bapak-bapak kalian anak berdua ya. Lempar-lemparan. Boten enten nggih. Nek boten ngeten, wingi nanti kula diskusi kali. Sampun aja. Mas Taufik iki beliau nyuwun ngaos. Kira-kira jenengan ngaosan opo? Kulo winane nawarke fikih ngaose, tapi fikih ingkang tipis-tipis mawon lah ben boten mumet. Misalnya salat wudu gitu. Terus napa mawon ingkang batal wudu. Kadang-kadang ibu-ibu ten Purworejo mereka ngalian nggih, "Mas, aku tidak tembelek bar wudu. Batal apa ya, Mas?" Ngono tak ngerti kok, Pak. Mereka boten ngaos, akhirnya kalau ngaos sakit aja. Ben ngerti. Kayak misalnya, tapi nek jenengan kan para ahli ilmu. Kulo yakin boten terlalu seperti itu. Kalau saat ini betul Arba'in Nawawiyah Mas Taufik, barangkali mangke ajeng ngawas Arba'in Nawawiyah nggih monggo. Iku kumpulan hadis, tapi hadis-hadisnya enten sing dawa enten sing jendak ya enten. Ngawasnya mangke ngawas, kulo maos, nggih segede-gede enten pegon-pegone, nek misalnya jenengan kok budrek ya boten sah tak pegonke ngoten maksudnya. Misalnya innamal a'malu, sesungguhnya amal itu misalnya yang ngoten to, boten sah angin mestine salah niku angel. Ngoten nggih, sepakat nggih. Nggih. Ngaosen derek kula mawon. Nggih. Oh, go Injil nggih. Kula tasih nyimpan. Oh, malah manut mau. Ngoten nggih insyaallah. Arba'in Nawawiyah, pripun Mas Taufik? Derek nggih. Nggih, sami nawatokna. Nggih, kula mangke Pak, betul sing terjemahan mawon. Sing ben terus Mas Taufik, saya juga sih. Ben wonten temane, jadi berurutan gitu loh. Jadi ngawas berurutan, insyaallah di samping temane boten tercecer, kula jenengan sami angsal berkah sing nulis. Nah niku sing paling penting. Sing nulis kan kitab di bawah saya insyaallah kula panjenengan angsal berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sing leres niku saking Gusti Allah,
ingkang salah saking kula nyuwun ageng pangesami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.